Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya Dimas Ardi, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ingin mengajak Anda sekalian untuk diskusi hal yang sangat penting, yaitu mengenai masalah APBN. APBN ini secara intelektual itu potret sederhana, potret intelektual profil pemerintahan di mana saja. Jadi kalau melihat profil pemerintahan arahnya kemana, seperti apa, biasanya orang intelektual melihatnya dari proporsi APBN. APBN hari ini akan dibahas, APBN kita pemerintahan Indonesia akan dibahas oleh para ahlinya, akan dipandu oleh moderator nomor 1 di Indonesia, Bro Ibnu Arif. Bicaranya para profesor, para ahli di bidangnya akan mengupas APBN kita, apakah pro rakyat, apakah seperti apa, nanti kita akan bahas. Hadir yang menjadi pembicara di sini ada Prof. Hermanto, ada Prof. Antoni Budi Setiawan, ada juga Prof. Saididu. Semua Prof pokoknya. Nah, Prof. Saididu ini beda, kalau yang lain profesor, kalau ini provokator. Baiklah, nanti kita ikuti. Ini sangat penting sekali melihat bangsa ini ke depan, tidak dari profil APBN kita. Tapi sebelum dibuka, nanti saya serahkan kepada Ibnu Arif sebagai moderator. Saya ada puisi baru, saya ingin membacakannya untuk Anda sekalian. Hikayat Anjing dan Babi. Aku kisahkan kepada kalian tentang sebuah negeri, letaknya persis di garis khatulistiwa. Para nahoda pada zaman raja-raja menyebutnya ini negeri Zamrud, tapi kemudian terancam bangkrut. Itu karena anjing-anjing kampung yang dipelihara rakyatnya tak pernah berfungsi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Lagaknya seperti kawanan serigala dalam film Dracula. Melolong paro menakutkan, minta rembulan memperpanjang malam, agar matahari kurung menyingsing. Mereka memang tercipta dunia gelap, karena sesungguhnya mereka pengecut. Itu sebabnya ketika babi-babi menggasak kendali para petani, anjing-anjing itu hilang nyali. Maka ketika tempe dan tahu lenyap di pasar-pasar, mereka tak pernah bertemu. Padahal itu sumber utama protein bagi rakyat. Memang ada yang ingin rakyat tetap bodoh agar anjing-anjing itu tetap menguasai malam. Terima kasih. Merasa bangga, merasa terhormat karena dipercaya untuk memandu sebuah diskusi berkala yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan topiknya itu saya kira banyak sekali menjadi pertanyaan publik itu ya. Bagaimana sih sebenarnya dengan beban APBN kita? Tapi dan ini judulnya saya sudah mulai di beban berat APBN 2022 sampai 2024. Ini sudah dari kalau orang media menyebutnya angle-nya sudah jelas gitu, mau apa sebenarnya yang terjadi. Tapi beginilah, supaya dapat gambaran kita perlu mendapatkan pemaparan dari para ahlinya, dan 3 orang yang kita hadirkan kali ini punya latar belakang yang cukup beragam, tetapi saya kira satu hal yang sama, yakni satu garis masalah-masalah ekonomi yang menjadi perhatiannya. Mas Antoni Budiawan ini orang sebagai Antoni Budiawan profesional sih ya. Profesional karena dia ini cukup beragam latar belakangnya. Pernah menjadi profesional, menjadi direktur di sebuah perusahaan swasta gitu, terus kemudian pernah menjadi rektor dari institut sekolah bisnisnya Quickly ya. Iya, sekolah bisnis. Karena sama-sama ini alumni dari Erasmus ya, Erasmus University di Belanda gitu. Jadi ini background beliau memang seorang ekonom.
Kemudian ada Profesor Hermanto Siregar. Ini menarik. Ini orang kampus dan saya kira satu alma mater dengan Bang Said Didu. Dan kalau saya baca-baca, beliau ini ahli ekonomi trika ya. Ini ilmu yang paling ditakutin nih biasanya kalau di anak-anak fakultas ekonomi. Urusannya matematika dengan ekonomi, tetapi ini dengan ekonomi TK ini kita bisa mendapatkan yang lebih presisi melihat persoalan-persoalan ekonomi. Dan beliau yang menarik, beliau ini termasuk pernah dinobatkan sebagai 100 orang ilmuwan terbaik dunia ya, bukan Indonesia ya, terbaik dunia oleh AD Scientific Index ya, Prof kalau tidak salah ya. Dan lumayan banyak nih, dari 100 orang ini di IPB itu pernah ada 4 orang sampai yang masuk itu. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi orang pintar di Indonesia itu banyak gitu ya. Cuman orang yang benar kelihatannya yang yang mesti dipertanyakan gitu ya. Jadi banyak orang pintar. Dr. Said Didu ini selebriti di media sosial sebenarnya. Semua tweetnya ini masih selalu bikin heboh dan banyak sekali dikutip oleh media, dan kemudian kadang-kadang bisa menjadi bahan tweet war gitu ya. Dan saya didinya sendiri yang lempar aja gitu, nanti tweet warnya yang lain-lain. jadi trending topik. Tapi beliau latar belakangnya juga sebenarnya seorang akademisi. Beliau ini dokter dari IPB juga, teknologi pangan ya, teknologi pertanian ya, teknologi industri di belakang. Tetapi beliau juga punya lengkap, jadi di birokrasi cukup lama, dan basicnya sebenarnya seorang peneliti. Ini banyak orang mungkin nggak percaya sih, memang kalau lihat gayanya Said Didu sebagai seorang peneliti kan biasanya tampaknya serius apa gitu. Kalau beliau ini kan, kalau orang Jawa bilangnya selengean gitu ya. Kan gitu. Dan kemudian yang paling menarik, beliau mundur dari PNS sebelum waktunya pensiun gitu, dan memilih menjadi manusia merdeka. Jadi kalau kelihatan seringkali lihat pakai kaosnya adalah kaos manusia merdeka. Nah, kita akan memulai diskusi ini untuk memberikan gambaran kepada publik, karena sebenarnya kalau kita lihat situasi di Indonesia ini, orang bertanya-tanya sebenarnya seberapa kuat sih ekonomi Indonesia ini. Kok ngotot banget masih mau bangun ibu kota baru, kok ngotot banget masih 3 periode, kok ngotot banget mau memperpanjang masa jabatan, padahal kita lihat emak-emak antri minyak goreng di mana-mana gitu ya, harga-harga kebutuhan naik. Jadi jangan kaget kalau dalam waktu depan ini kita akan menghadapi semua kenaikan-kenaikan. Sekarang setelah tempe, setelah kedelai, kemudian minyak goreng langka, diikuti dengan harga gula, terigu sudah mulai naik, BBM itu kemarin selain diesel dan pertalite, pertamax juga sudah mulai naik, tarif listrik juga naik, gas ya naik. Jadi ini kan sebenarnya bagi orang yang paham, ini pasti ada yang BU nih, ada yang butuh duit gitu, butuh uang, sehingga kemudian semuanya naik. Nanti pajak juga pasti akan dinaikkan. Nah, tapi ini kan orang awam melihatnya. Tapi coba mari kita dengar para ekonom memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya realitasnya. Silakan Mas Antoni dulu deh ya. Terima kasih Mas Hersu, Prof. Hermanto, Bang Said Didu, permisi, dan Bapak dan Ibu. Jadi judulnya menarik, beban berat APBN 2022 ditarik sampai 2024. Wah, ini visioner sekali. Tapi saya mau menambahkan bahwa APBN saja kita kupas tidak cukup, lalu kita harus melihatnya ini secara ekonomi. Saya memberikan judul sendiri, sebetulnya saya menulis sketsa saja bahwa ekonomi 2022 sebetulnya dari 2021 itu adalah berkah untuk oligarki. Kenapa? Komoditas ini harganya meroket. Jadi oligarki menikmati, apalagi pemilik batu bara, kelapa sawit, lalu karet, itu komoditas. Dan yang lain-lainnya, semua barang tambang, itu naik. Tapi derita rakyat, karena apa? Karena kenaikan ini memicu juga kenaikan harga. Dan tidak dibantu oleh pemerintah. Bayangkan, subsidi minyak goreng saja, itu adalah subsidinya dari DPKS. Jadi tidak diambil dari APBN. Berapa banyak kekuatan DPKS
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dan diambil juga itu dari mereka juga gitu. Dari kelapa sawit juga. Lalu sekarang dikembalikan lagi ke mereka yang harusnya adalah untuk peremajaan kelapa sawit bagi rakyat. Nah, sekarang diambil untuk subsidi ke situ. Subsidinya pun terbatas. Kenapa terbatas? Kita lihat bahwa ini tidak cukup ya, karena uangnya tidak cukup untuk menyangga subsidi itu. Sehingga apa yang terjadi? Barang langka. Barang langka bukan karena supply. Supply-nya pasti cukup. Orang kita produsen sawit terbesar kok. Selama ini juga tidak masalah kok. Tapi mereka tidak mau jual ke sini. Karena harganya terlalu murah di sini. Mereka lebih memilih untuk ekspor. Boleh mereka jual, tapi harus dikompensasi dong. Begitu juga kalau kita lihat batu bara. Ada pernyataan dari pejabat kita mengatakan waktu PLN kekurangan pasokan batu bara, lalu mengatakan ya kalau gitu solusinya adalah PLN nanti harus beli dengan harga internasional. Lah, mereka kan mendapatkan dari bumi Indonesia, milik Indonesia, milik rakyat. Bumi Indonesia itu milik siapa? Kalau boleh meminjam istilah Megawati, emang batu bara milik nenek moyangmu? Emang Indonesia milik nenek moyangmu? Ya kan? Ini apa, mereka dikasihkan konsesi, lalu DMO-nya tidak jalan, domestic market obligation tidak jalan. Apa yang dibebankan? Kenapa itu menjadi derita rakyat? Karena semua dibebankan kepada rakyat. Jadi politik APBN kita itu adalah tidak pro rakyat. Politik APBN kita adalah melanggar kedaulatan rakyat. Ini yang harus dipahami. Karena tidak ada. Jadi semua harga naik, APBN pun sebetulnya adalah diuntungkan. Makanya dengan bangga dibuat suatu pencitraan bahwa kenaikan harga komoditas ini menjadi satu keberhasilan pemerintah. Yaitu dengan surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan, transaksi berjalannya menjadi surplus, tapi milik devisanya milik pengusaha. Bukan milik kita, bukan milik negara ini gitu. Devisa yang masuk dari ekspor itu semuanya milik oligarki. Jadi kita tidak ada. Ini kondisi ya itu 2022 ini. Jadi berkah oligarki, derita rakyat. Kondisi ini kita perkirakan akan berlangsung terus. Tadinya saya memperkirakan sebetulnya begini. Kenaikan harga komoditas ini adalah karena kebijakan moneter global dengan kebijakan moneter global dengan yang sangat longgar. Suku bunga itu sampai turun dan quantitative easing. Ini memicu kenaikan harga komoditas. Kalau kita lihat dari tahun 2020 harga komoditas sudah naik ya sampai puncak. Di mana inflasi global juga sudah naik. Amerika mengalami inflasi pada tahun 2021 40 tahun tertinggi. Nggak pernah selama 40 tahun tertinggi. Ini dipicu oleh kebijakan moneter global. Saya memperkirakan awalnya adalah bahwa tahun ini akan terjadi pembalikan kebijakan moneter. Bahwa suku bunga akan naik, Bank Sentral Amerika itu akan menarik kembali quantitative easing. Tetapi dengan adanya perang Rusia-Ukraina, saya tidak yakin bahwa ini akan segera terjadi pembalikan kebijakan moneter. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka harga komoditas akan bertahan tinggi. Nah, sekarang BBM sudah naik. Ini sekali lagi dibebankan kepada masyarakat, tidak ada subsidi. Kenaikan harga BBM
ini tidak membebankan APBN. Malah APBN akan surplus. Karena apa? Kalau dulu kenapa membebankan APBN? Karena ada subsidi. Karena kenaikan harga minyak itu akan disubsidi. Dulu adalah premium banyak, tapi sekarang premium sudah dihilangkan. Setelah premium dihilangkan, sudah tidak ada lagi subsidi kecuali gas 3 kilo. Gas melon. Dan minyak tanah sudah siapa lagi yang pakai? Sudah tidak ada. Jadi APBN kita surplus. Surplus besar. Tapi rakyat yang harus menanggung. Nah, ekonomi 2023, ini kalau ini berlangsung sampai 2023, maka kenaikan ini akan tidak tertahan. Bukan hanya nanti antrian untuk minyak goreng, dan nanti ini antrian juga untuk BBM. Pertama, kalau harga BBM tidak turun, ini akan memicu antrian panjang dan akan memicu pergerakan masyarakat untuk minta harga diturunkan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Karena rakyat sudah tidak kuat. Rakyat tidak kuat menanggung beban ini. Kalau tidak dibantu, di mana pemerintah dengan APBN yang melonjak tetapi tidak membantu rakyat. Tahun 2023 ini akan menjadi momen yang sangat kritis bagi pemerintah, dan tahun 2022 ini akan menuju resesi, dan 2023 saya memberi judul krisis menanti. Pemilu 2024 tidak pasti. Karena apa? Yang tadi. Karena yang tadi itu. Jadi semuanya akan mengantri. Kenaikan harga di mana-mana. Jadi ini yang tadi disebutkan oleh Mas Hersu, bahwa kenaikan harga itu bukan hanya dalam pangan, nanti menuju ke BBM. Kalau sudah menuju BBM, semua harga produksi naik, cost push inflation. Dan ekonomi kita tidak kuat tahun 2023, karena apa? Karena defisit anggaran kembali ke maksimal 3%. Terakhir ini yang Bank Indonesia boleh mencetak uang. Tahun ini terakhir. Makanya kalau seandainya tahun 2023 tidak kuat dan 2024 pemilu menjadi tidak pasti, yang sudah pasti ada duit adalah 2022, karena Bank Indonesia boleh membeli surat utang lagi, masih boleh membeli surat utang di pasar primer, dan masih banyak uang, sehingga penyelenggaraan pemilu pada tahun 2022 itu tidak akan menjadi masalah keuangan. Saya rasa demikian dulu. Terima kasih. Itu untuk mengamankan, bahwa pemilu ini akan berjalan. Gitu. Ya. Oke, hitung-hitungannya begitu ya. Hitung-hitungannya begitu. Oke. Ya, sekarang itu untuk mengamankan, bahwa pemilu ini akan berjalan. Gitu. Ya. Oke, hitung-hitungannya begitu ya. Hitung-hitungannya begitu. Oke. Ya, sekarang dari kampus ya, Profesor Hermanto Siregar. Silakan, Prof. Bisa beda pendapat, ini bisa juga melihat dari perspektif orang kampus berbeda lah dengan orang di, apalagi dengan ekonomi jalanan gitu ya. Ya, terima kasih Mas Hersu. Barangkali saya berangkat dari posisi utang ya. Posisi utang. Jadi per 31 Januari 2022 total utang itu kalau dirupiahkan adalah 6.919 triliun, mendekati 7.000. 6.082 triliun diantaranya adalah surat berharga negara, yang mana ini juga harganya tinggi, karena kalau tidak tinggi kasih bunga atau bagi hasil nggak ada yang beli.
Jadi itu menjadi suatu beban yang juga harus diperhitungkan ya Pak Antoni ya, Pak Said, 2023 2024. Terdiri dari yang 6.082 triliun itu 4.819 triliun memang domestik ya. Nah, ini yang tadi yang cukup tinggi itu. Nah, yang falas berupa falas itu 1.263 triliun. Ini datanya dari Kementerian Keuangan semua. Ya, jadi ada beban yang cukup berat untuk merepay, membayar kembali. Nah, pinjaman itu sekitar 12% dari total yang 6.919 tadi, yaitu 837 triliun. Dan ini luar negeri. Ya, luar negerinya dari 837 itu adalah 823. Sekitar 14% diantaranya jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi cukup tinggi. Ya, depan mata nih. Nah, kalau namanya pinjaman luar negeri, apalagi tadi ada jatuh temponya cukup tinggi ya, dia subject to risiko kurs ya, risiko kurs itu menjadi lebih sulit diprediksi tadi yang dikatakan Pak Antoni karena perubahan geopolitik dunia ini ya. Jadi semua ini membuat kita cukup khawatir ya. Artinya tanpa suatu kebijakan fiskal yang kuat, kita takut berbagai hal yang tadi sangat gloomy disampaikan Pak Antoni itu jadi kenyataan. Walaupun saya sebetulnya tidak berharap seperti itu ya, cukup berbahaya, tetapi tidak amat sangat bahaya lah gitu ya. Nah, kalau dari segi moneter menurut saya sebetulnya bagus ya. Inflasi kita terjagalah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi benar bahwa secara global inflasi itu meningkat. Ya, dimulai dari terganggunya global value chain ya, sehingga biaya-biaya untuk transportasi meningkat tajam ya, ditambah lagi dengan kenaikan energi tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan data ya, misalnya untuk ICP minyak mentah Indonesia itu tahun 2020 rata-ratanya itu adalah 40 ya, 40 dolar, 40,45 per barel. 2021 69. Jadi naiknya sekitar 50% ya. Kemudian akhir Januari sudah sekitar 86 ya. Dan benar sekali tadi bahwa harga BBM ini berkorelasi dengan segala jenis harga. Ya. Jadi APBN kan 63 sudah terlewati. Harga-harga pangan Mas Arief ya. Jadi kalau kita ambil data indeks harga pangan FAO, trennya juga sangat tajam ya, sangat tajam. Tadi kedelai ya sudah kelihatan, gandum kita itu impornya itu 4 juta ya, sekitar 4 juta ton 1 tahun ya. Jadi semua ini tentu menguras juga devisa tadi ya. Oleh karena itu dengan perubahan-perubahan makro itu, bagaimana sebetulnya kondisi katakanlah utang kita tadi itu ya. Utang kita dari segi persentase terhadap PDB sudah meningkat cukup tajam ya. Jadi saya ambil tahun 2014 saja di awal ya, 32,9% dari PDB ya. Kemudian ini utang luar negeri aja ya, tidak termasuk dalam negeri. 2021 sudah 35% ya. Dan kalau kita masukkan utang dalam negeri ya, itu jatuhnya sekitar 41% dari GDP. Jadi kemampuan membayar utang bagaimana?
itu sangat penting kita lihat ya. Jadi antara lain misalnya kita lihat rasio pembayaran utang itu dengan debt service ratio ya. Debt service ratio kita turun Pak Arif ya. Jadi 2015 30,57%, 2021 tinggal 21,59% ya. Kemudian rasio utang jangka pendek tadi ya, berdasarkan jangka waktu ya terhadap daripada total utang memang sudah turun, tapi angkanya masih 12% ya. Jadi sekali lagi pengelolaan utang ini sangat krusial untuk didalami ke depan. Bagaimana dengan pajak itu ya, pajak dalam negeri. Memang pajak ini kita kemarin mendapat semacam ya tadi keberkahan dari harga yang tinggi, harga komoditi yang tinggi. Jadi misalnya kalau kita lihat data di bulan Januari, akhir Januari tahun 2022, target itu dibandingkan dengan tahun lalu 281%, terutama tadi karena harga BBM yang sangat tinggi. Jadi beruntungnya atau bersyukurnya kita mungkin dari segi pajak Pak Antoni ya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, karena sebetulnya para pengusaha kita ini walaupun tarif pajak itu dinaikkan, mereka tetap mampu bayar. Yang jadi persoalan adalah menengah ke bawah, model-model dosen, pegawai gitu ya. Jadi yang pajaknya tidak ditanggung sama kantor gitu ya. Ini yang agak berat gitu. Jadi saya kira untuk revenue memang sekitar 3/4 dari revenue negara dari pajak itu bisa dicapai, masih bisa dicapai seperti tahun yang lalu. Persoalannya adalah distribusinya, yang mana kenaikan itu nanti pasti lebih menyakitkan bagi menengah ke bawah. Jadi gini rasio atau kesenjangan bisa dipastikan juga akan meningkat lagi ya. Saya kira sementara dari saya itu, supaya nanti waktu untuk diskusi bisa lebih banyak. Oke, tapi sebelum pindah ke Bang Said itu saya ingin mendalami. Jadi artinya sebenarnya inline apa yang disampaikan oleh Mas Antoni dan juga Prof Hermanto tadi, bahwa di bawah ini bebannya sangat berat gitu, sementara di tengah ke atas itu malah berkelimpahan gitu ya. Dan ini yang sering kalau dari sosiologi kita menyebut ini potensi-potensial menjadi rumput kering gitu, yang gampang sekali terbakar. Betul. Jadi untuk katakanlah sebetulnya sudah disediakan juga ya di jaring pengaman sosialnya ya. Tapi persoalannya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu malah dikorupsi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, Kemensos itu adalah yang realisasi belanjanya paling tinggi ya, di tahun 2021. Dia mencapai 17,6 triliun. Paling tinggi kedua itu PU dan perumahan rakyat. Itu cuma sekitar separohnya, 9, triliun. Persoalannya itu tadi ya. Dan kalau kita perhatikan di APBN yang terakhir atau realisasinya lah ya, untuk belanja sosial itu masih sangat sedikit kalau tahun ini ya. Jadi sampai dengan akhir Januari hanya sekitar 3,5 triliun atau 2,47% dari APBN. Ya. Jadi ini yang tadi ada aspek keadilan yang barangkali harus diperbaiki lah ya oleh pemerintah. Mungkin khawatir kena korupsi lagi, tetapi kan itu nggak jadi alasan. Sebab bagi rakyat masalah dikorup atau tidak kan bukan urusan dia ya. Itu adalah di dalam tata kelola dari penyelenggara negara. Barangkali itu. Oke. Nah, gambarannya ini menarik karena kalau kita ini ya, Bang Said dulu, kita pindah ke Bang Said dulu ya, bahwa ada memang segmen masyarakat tadi yang di cover oleh bansos gitu ya. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini kan sangat meluas krisis itu ya. Saya kira tidak semua
katakanlah emak misalnya yang antri minyak goreng itu saja, itu pasti saya yakin sebagian besar juga tidak di cover oleh bansos ya gitu. Nah oke, bagaimana menjelaskan ini Bang Said itu? Saya ingin menggambarkan, saya agak khawatir apakah masih sempat menyusun APBN 2023 melihat kondisi seperti sekarang. Kenapa saya menyatakan demikian? Saya begini, hitungan sangat sederhana. Kalau Bank Indonesia tidak boleh beli sun lagi dan dan utang maksimum 3% dari PDB, maka pendapatan negara saya anggap bahwa 2000 triliun seperti tahun ini. Kita harus ingat 2000 triliun tahun itu karena kenaikan sawit 3 kali lipat, kenaikan tambang 4 kali lipat, kenaikan minyak 2 kali lipat, dan kenaikan yang lain-lain karet 2 kali lipat. Itu kenaikan sehingga pendapatan negara naik. Bukan ini istilah saya itu pabrik Allah yang bekerja, bukan hasil kebijakan apapun. Nah, anggaplah 2000 triliun. Terus PDB 3% dari PDB, saya anggap PDB 18.000 triliun. Kira-kira berarti 5.400 triliun, oke? 5.400 triliun berarti uang yang masuk ke negara maksimum 2.500 triliun, oke? Maksimum. Nggak ada lagi sumber lain kecuali teks amnesti sudah selesai. Nggak menarik juga tuh, nggak ada ininya. Jadi semua dompet cadangan, cincin kawin pun sudah dijual, ibarat rumah tangga. Jadi nggak ada cadangan sama sekali. Nah, dengan duit 2.500 triliun, pengeluaran cicilan utang tahun ini aja bunganya sekitar 4.400 triliun. Bunga perkiraan saya 2022 ini nanti mungkin kira-kira mendekati 1.000 triliun. Cicilan bunga dan pokok. Itu saya belum masukin bunga dan pokok. Artinya anggaplah 900 triliun. Berarti tinggal 1.400 triliun, oke? Transfer ke daerah 800 triliun. Berarti tinggal 600 triliun, oke? 600 triliun. Subsidi untuk ini sekitar 400 triliun, tinggal 200 triliun. Terus pelihara kantor dari mana? Uang cadangan bencana dari mana? Tinggal 200 triliun. Pemeliharaan jalan nggak ada lagi, pemeliharaan jembatan nggak ada lagi, pemeliharaan lain tidak ada lagi. Apalagi mau memindahkan ibu kota. Kita realistis saja lah. Jadi, nah, publik angka perhitungan ini sangat sederhana. Saya ulangi, anggaran pemasukan negara maksimum 2.500 triliun. Anggaran terikat kira-kira utang sama ini sekitar 2.300 triliun, 2.400 triliun dengan subsidi gas apa lain-lain. Nah, belum saya masukkan kenaikan sekarang. Nah, dengan 200 triliun itu pemeliharaan jalan itu lebih, pemeliharaan irigasi lebih, cadangan bencana lebih. Terus dari mana negara ini mau? Nah, jadi saya perkirakan sepertinya 2022 ini akan muncul lagi tangan besi, nah membuat perpu lagi untuk menambah utang. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, utang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Utang BUMN dan utang pemerintah, perkiraan saya sekarang sudah mendekati 1.400 triliun. Namanya utang publik. Utang publik itu terdiri dari utang BUMN, utang Bank Indonesia dan utang pemerintah. 1.400 triliun. 1.400 triliun itu sudah hampir 85% dari PDB. Nah, dia selalu menyatakan belum nyampe 60% PDB. Nah, perlu saya ingatkan indikator ini enggak, indikator 60% PDB itu adalah confuse betul-betul. Itu salah menurut saya. Kenapa? Karena negara yang menggunakan tax ratio, menggunakan 60% persentase PDB terhadap utang, itu 60% ini itu adalah total utang ya. Itu adalah negara yang tax ratio-nya 20%. Tax ratio kita 8%. Jadi harusnya rasio PDB itu harusnya cuma 30%.
karena setengah lebih, malah 25%. Nah, ini seluruh disampaikan ke ekonomi kita, pembodohan kepada ini. Kebetulan saya agak ngerti juga matematik dan statistik, jadi ini kan harus dikonversi itu. Karena negara yang menggunakan indikator itu adalah negara yang tax ratio-nya 20%. Yang dimaksud tax ratio adalah 20% ke atas. Yang dimaksud tax ratio adalah jumlah pendapatan negara yang diperoleh negara dari total PDB. Itu namanya tax ratio. Tax ratio itu bukan pajak saja, ada bea cukai dan lain-lain. Nah, jadi kalau 1.800 triliun PDB, maka negara mendapatkan 20%, itu 3.600 triliun. Ya kan, Pak? Kalau 8-nya. Indonesia dapat pajak hanya 1.700 triliun. Jadi jauh sekali. Jadi itu indikator yang mensiasati kita. Karena kan kita nggak paham. Nah, sekarang dengan utang itu, yang paling was-was saya adalah utang BUMN, karena ini utang jangka pendek dan bunga tinggi. Itu ngeri banget, ngeri sekali itu. Jadi, nah, kalau satu BUMN tumbang, maka saya yakin akan tumbang semua. Pertamina itu saya yakin utangnya di atas 600 triliun. PLN juga saya yakin di atas itu. Perhitungan saya BUMN itu ya sekitar 6.000-7.000 triliun juga, cuma agak tertutup sekarang. Yang menarik sekarang, biasanya laporan keuangan BUMN itu muncul minggu terakhir tahun berjalan, laporan keuangannya. Sekarang udah Maret nggak muncul tuh laporan keuangannya. Karena saya 5 tahun di dalam, itu minggu keempat saya harus umumkan. Nah, sekarang sudah bulan Maret nggak ada yang diumumkan satupun. Jadi negara ini sekarang udah dikelola secara tersembunyi gitu loh. Itu secara tersembunyi. Nah, biasanya kalau ada kayak seperti ini ada yang disembunyikan. Nah, bukti bahwa pemerintah udah nggak punya uang sekarang, itu sebenarnya kasus minyak goreng, kasus kedelai, kasus daging, kasus nanti BBM, kasus pupuk, kasus punya uang. Nah, harusnya ada cadangan untuk melakukan subsidi. Lucu bahwa operasi pasar dilakukan oleh regulator, Kementerian Perdagangan. Itu menurut saya fatal. Regulator kok boleh regulator melakukan regulasi. Nah, harusnya Bulog dikasih uang lakukan operasi pasar, bukan Kementerian. Bukan ada yang main, situ yang main. Ya kan dia yang main. Apa logika Kementerian? Regulator negara yang good governance-nya bagus adalah negara yang memisahkan secara tegas antara regulator dengan operator. Tapi kita nggak heran juga, regulator PCR malah punya perusahaan PCR juga ya. Jadi bukan lagi melaksanakan, tapi memiliki perusahaan yang tidak. Nah, saya hanya ayat apakah negara ini terus dibiarkan begini? Itu saja sih. Dan selalu begini terus diteruskan. Ya saya bilang begini. Ini memang otak saya udah nggak jalan, Mas Hersu. Jadi saat mengatakan kita mengambil Freeport, semua pendukung tepuk tangan. Hebat. Pada saat membagi-bagi tambang, nikel dan boksit ke Cina, emas dan lain-lain, hebat. Ini sesuatu yang bertentangan, kok hebat. Mengambil tambang dari Amerika, tepuk tangan. Menyerahkan tambang ke Cina, tepuk tangan juga. Gimana logikanya? Jadi ini gimana nih? Dan sering sekali seperti itu gitu, Jadi apapun yang dilakukan, walaupun bertolak belakang, itu tepuk tangan juga. Ini kenapa akal sehat bangsaku hilang semua? Betul terus. Saya lama Pak, 32 tahun dalam birokrasi. Baru kali ini kok semua kok jadi. Saya tadi sedih juga kemarin tuh. Tahu Rizal Ramli, saya udah mau mundur dari Twitter. Rizal Ramli juga ada apa ini Rizal Ramli ini? Yang menurut saya sejak Pak Harto sejak lahir udah kritis masuk penjara, kok ngalah juga sekarang gitu. Mudah-mudahan salah saya karena itu. Nah, saya atau kita sendiri aja di sini yang ya tapi insya Allah saya Mas Antoni, insya Allah saya kader pelajar Islam Indonesia, tandang ke gelanggang meskipun seorang itu demi kebenaran. Nah,
Jadi saya hanya mengingatkan masyarakat bahwa maklumi pemerintah sekarang sepertinya sangat bersemangat memungut uang rakyat tapi tidak punya keinginan sama sekali untuk membantu rakyat. Oke? Kenapa saya katakan demikian? Pajak dinaikkan, BPJS dikaitkan dengan STNK, semua untuk mungut disemangatkan. Tapi pada saat rakyat antri minyak goreng, hilang itu semua. Jadi, tapi pada saat ada balap motor, itu keluar semua itu. Ini negara apa sebenarnya? Negara memikirkan rakyat atau negara untuk pencitraan? Jadi saya kemarin Pak membaca tuh Pak Sansir, kan ada 2 peresmian tuh dengan bangga menyatakan 15 tahun Bandara Kertajati penantian baru datang. Wow. Yang lebih lagi Becakayu. Apa namanya? Tol Becakayu 26 tahun mangkrak. Nah, saya paham betul 2 proyek itu, Pak. Becakayu tuh kita tidak boleh bangun karena tidak layak. Tidak layak. Kertajati kita tidak bangun karena tidak layak. Tapi dikatakan mangkrak. Makan tuh jadi bengkel pesawat. Tapi hebat juga kan. Rencana membangun bandara jadinya bengkel pesawat. Saya nggak tahu nanti rel kereta api cepat jadi apa gitu kan. Saya nggak tahu akan jadi apa ya kan. Tapi kan karena ternyata bisa merancang bandara jadi. Nah, kenapa saya gambarkan ini semua? Karena beban negara akan menghadapi persoalan yang sangat berat. Seluruh jalan tol Indonesia saya sudah kunjungi, Pak. Seluruh. Saya kemarin ke Banda Aceh. Saya hampir setengah jam di jalan tol. Tidak ada satu mobil pun yang lewat baik saya lewati maupun yang berhadapan dengan saya. Tidak ada satu pun. Oke? Tol Banda Aceh. Tol paling jauh Banda Aceh Sigli. Oh, Banda Aceh Sigli. Ya. Enggak ada satu pun. Ini gimana ini jalan? Bukan apa-apa. Ya pasti kan jalan di Aceh kan lebar-lebar, Pak. Dan kosong, ngapain lewat ini? Seluruh jalan tol Pantura di Jawa saya udah lewati. Dan saya lewat jalan umum, Pak, untuk membuktikan. Saya simpulkan 90% truk itu lewat jalan Trans Jawa, lintas Pantura, bukan lewat tol. Hanya 10% lewat tol. Bayangkan, Pak, saya melitinya saya, Pak. Saya dari Semarang menghitung bus dan truk sampai ke Surabaya. Saya ketemu bus dan truk 54 biji. Dari Semarang ke Surabaya. Padahal kalau ekonomiknya mestinya dalam 1 menit itu berapa mobil harusnya? Nah, jalan tol, ya supaya publik paham, jalan tol yang biayanya 100 miliar per kilometer dengan tarif Rp1.000 per kilometer, itu butuh mobil lewat 50 sampai 55 mobil per menit selama 20 tahun, 24 jam. Jadi itu sederhana menghitungnya. Nah, saya udah hitung semua, Pak. Jalan tol, ini supaya gak paham nih. Jalan tol Bandung, Palembang, Lampung, itu saya hitung, saya bolak-balik, sampel, itu paling 16 mobil per menit. Paling 16 menit. Itu waktu rame, jadi perkiraan 10 mobil per menit. Dengan 10 mobil per menit, maka biaya operasional jalan tol itu dari penerimaan pun nggak cukup. Jangankan bayar utang. Untuk pemeliharaan saja nggak cukup, karena jalan tol itu rusak terus. Nah, mulai Semarang ke Surabaya itu kira-kira 30 mobil per menit. Itu hanya setengah dari kelayakan. Tapi kalau dikukuhkan di sini, oh itu kan, iya bukan masalahnya. Masalahnya ini BUMN harus bayar utang. Bukan masalah jangka pendek, bukan masalah ininya. Jadi, nah kalau dikemukakan ini para basir tuh ngamuknya kayak apa? Tapi kan fakta saja saya kemukakan. Saya datang ke jalan tol yang mau ke ibu kota baru, Balikpapan Samarinda. Balikpapan Samarinda itu kira-kira hanya 9 mobil per menit. Padahal itu
Itu juga biaya. Jadi saya sudah kunjungi semua. Kalau ada tol tol langit belum aja yang saya kunjungi, Pak. Kan mau bangun tol langit itu saya belum kunjungi. Yang tol lain saya kunjungi semua. Bandara juga demikian. Jadi saya katakan, saya tidak melihat harapan sedikit pun dengan pola pengelolaan negara APBN seperti ini. Saya hari ini di kantor kami saya perkirakan bahwa akhir 2024 total utang itu minimal mungkin sekitar 17.000 sampai 18.000 triliun. Sampai 18.000 triliun. Itu perkiraan. Perkiraan saya. Kalau Bung Didi Irabi ini 15.000, saya perkirakan kalau tidak ada apalagi menerbitkan perpu lagi itu kecuali terjadi perpu tidak diterbitkan. Yang kedua yang saya perkirakan adalah kemampuan untuk memberikan bansos ini udah nggak ada artinya lagi dengan beratus ribu, dengan kenaikan listrik, kenaikan beras, kenaikan minyak goreng. Yang menarik adalah supaya rakyat paham, pemerintah berani menetapkan harga eceran tertinggi kepada beras, tapi tidak berani menetapkan harga eceran tertinggi ke minyak goreng. Padahal beras ini jelas-jelas hasil petani. Coba aja Pak, kalau beras dijual lebih maka ditangkap polisi. Tapi kalau minyak goreng dijual lebih tidak ada yang nangkap. Ini negara apa? Ya Pak Hermanto, Prof. Hermanto dari IPB, sedih saya Pak. Masa petani nggak boleh menikmati untung? Lebih dikit, nah ditangkap. Tapi Nah sekarang kan bingung. Saya cerita aja lah bahwa ini pengambil kebijakan benar-benar mengecewakan saya. Minyak goreng lah. Minyak goreng ini kan lucu tuh. Saya heran katanya produksi lebih tapi langka. Ini orang ngerti nggak sih ekonomi? Langka itu kan penyebabnya macam-macam. Langka karena barang nggak ada, langka karena harga mahal, langka karena distribusi. Kan kira-kira itu Pak ya. Ini kan karena harga mahal sehingga langka. Sekarang dia coba-coba subsidi dengan 14.000. Bapak dan Ibu, harga minyak goreng itu gampang menghitungnya. Kalau harga CPO itu tambahin aja 3.000 dari harga CPO. Itu saja, jadi nggak usah berteori lama-lama. Harga CPO sekarang 16.000 per kilogram. Maka harga minyak goreng curah itu 19.000 per liter. 18.000, 9.000. Jadi kalau pemerintah mau menetapkan 14.000, siapa yang mensubsidi 4.000, 5.000? Kan itu sederhana. Siapa yang membayar itu? Jadi kalau ada yang menyatakan ada yang menimbun, itu teori. Siapa yang mau menjual di bawah itu kalau nggak ada yang jamin? Saya punya stok umpamanya ribuan ton. Disuruh jual 15.000. Sebentar dulu, siapa yang bayar yang sisanya? Ya kan? Logika mana? Makanya pas Sumatera Utara menyatakan ditangkap, ini bohong saya bilang ini nggak masuk akal. Nah ini kita berhentilah membodohi rakyat. Kebetulan ada Said Didu, ada Antoni, ada yang lain-lain yang bisa membuka bahwa kau bohong gitu loh. Berhentilah membohongi rakyat gitu loh. Nah jadi sederhana. Dan kalau bilang produksi minyak goreng kita 20 juta ton, kebutuhan hanya 5,4 juta ton. Kenapa produksi melebihi kebutuhan? Karena mereka menghindari pungutan ekspor CPO, maka dia rubah ke minyak goreng. Minyak goreng bebas dari pungutan ekspor dan itu besar. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa besar sekali? Ya pintar dong. Enggak, ini gua berubah dari minyak goreng nggak kena pajak. Nah itu untungnya besar itu 5,4 ini dalam negeri. Nah, jadi kalau mau menyelesaikan minyak goreng, siapkan uang 20 sampai 25 triliun selama setahun, berikan ke Bulog beli, operasi pasar. Tapi karena nggak punya uang, ya ini kan ini banyak gaya tapi miskin, pura-pura kaya gitulah. Utang. Ya kira-kira itu, Mas Hersu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sudah lengkap. Apakah Mas Antoni mau nambahkan ya? Ya. Mengenai tadi utang aja, Pak Hermanto, Prof. Itu kan tadi kita utang kita bagi dua, utang pemerintah
Lalu Pak Said Didu mengatakan utang publik, ya kan? Lalu ada utang luar negeri. Tadi utang pemerintah itu, utang pemerintah 4.800, kalau nggak salah dari denominasi rupiah. Tapi kalau kita lihat utang luar negeri dari utang pemerintah itu adalah 40% dipegang oleh asing. Jadi yang rupiah pun dibeli oleh asing. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena utang pemerintah itu tidak pernah, utang dalam negeri itu tidak pernah menjadi masalah default. Karena pada dasarnya adalah Bank Indonesia bisa cetak uang. Jadi utang dalam rupiah tidak pernah ada masalah. Utang dalam rupiah itu utang negara itu tidak pernah dibayar. Jadi negara ini nggak pernah bayar utang. Yang dibayar melalui rollover. Jadi utang itu dibayarnya dia menerbitkan utang lagi. Lalu kemudian dari penerbitan utang itu dihitungkan, atau mereka itu di rollover. Ya, artinya digantikan dengan oke, ini jatuh tempo, saya ganti lagi dengan yang baru, saya ganti lagi dengan yang baru, jadi tidak pernah dibayar. Nah, terus yang kedua adalah begini, karena utang hanya bisa dibayar kalau pemerintah mempunyai surplus anggarannya. Kalau nggak, pemerintah pada dasarnya adalah nol. Kalau pemerintah defisit, artinya udah utang, gimana mau bayar utang lagi? Ya kan? Nah itu. Nah, terus yang kedua adalah mengenai utang luar negeri. Makanya ditranslate kepada debt service ratio itu adalah menjadi semakin menurun. Nah, sewaktu dia semakin menurun begini, masalahnya adalah uang ini adalah bukan uang negara. Begitu ada permasalahan sedikit, begitu ada, karena kita punya transaksi berjalan defisit, dan kalau tidak ada asing mau membeli surat utang lagi, ini dengan 5 miliar dolar ini langsung rupiah kolaps. Nggak usah banyak-banyak. Karena transaksi devisa kita, transaksi berjalan kita defisit. Transaksi berjalan defisit artinya kita harus perlu uang. Jadi ada dua yang men-trigger kita punya utang luar negeri. Satu adalah pembayaran utang luar negeri dari pemerintah, utang pemerintah. Yang kedua adalah dari transaksi berjalan. Nah, ini eskalasinya akan tinggi. Jadi kalau kita lihat begitu asing, ini ekonomi kita ini dikuasai. Jadi dikuasai artinya bukan dikuasai dalam arti kita ini sangat tergantung. Kalau mereka tidak masuk seperti 2020 tahun sewaktu awal krisis pandemi, itu cuma sedikit aja keluar, rupiah sudah sampai 17.000. Rupiah sudah sampai 17.000 pada saat itu, pada akhir Maret, mendekati 1 April. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu. Terus kepada Bang Said Didu, itu kenapa orang itu mau jalan di transnasional? Karena apa? Jalanan transnasional itu lebih bagus dari tol. Tol itu bopeng-bopeng semua. Tol itu membahayakan kalau kita jalan dengan kecepatan tinggi, dengan 100 km, tiba-tiba lubang. Waduh, transnasional tidak ada begitu. Transnasional lebih licin. Makanya kalau bisa adalah kalau saya saya kalau keluar kota itu tidak mau ke jalan tol. Wah, konsentrasi kita harus tinggi ya kalau kita nyetir karena lubang semua itu dan membahayakan. Begitu ban pecah, habis kita. Terus yang terakhir mengenai ekonomi. Ini ekonomi 2022. Ini kita ini sudah terjepit dengan keadaan kondisi global seperti saat ini. Tadi kita sudah tahu bahwa konsumsi masyarakat ini akan turun karena kenaikan harga tadi. Jadi secara realnya sudah turun, purchasing power, daya beli sudah turun gitu. 1 April akan naik pajak PPN. 1 April. PPN, pajak pertambahan nilai. 1 April akan naik dari 10% menjadi 11%. Dan sembako akan dikenakan. Yang tadinya tidak kena pajak, bukan barang kena pajak, menjadi sekarang kena pajak. Itu akan terserap lagi. Dana-dana masyarakat itu ke satu dari konsumsi.
Terus dari kedua, mengenai konsumsi pemerintah. Itu belanja negara di dalam anggaran 2022 itu malah lebih rendah dari realisasi 2021. Realisasi 2021 adalah 2.768 triliun. Sekarang anggaran 2.714 triliun. Artinya ada sedikit kontraksi. Jadi kedua konsumsi ini, masyarakat dan negara, ini kontraksi. Terus ketiga, investasi. Mana ada sekarang pengusaha dalam Indonesia mau investasi dengan kondisi begini? Apalagi disuruh investasi di IKN. Nah itu yang akan mangkrak gitu Pak Said Didu. Karena apa? Siapa yang mau investasi sekarang ini? Duit nggak ada. Mau ke IKN? Nggak ada gitu. Terus yang kedua, investasi dari asing. Dengan keadaan global begini, perang begini, lalu inflasi tinggi dan sebagainya, asing mana mau untuk itu. Jadi percuma itu ke mana? Ke Middle East, ke Saudi. Dari 2 tahun yang lalu itu, dari SWF sudah katanya mau datang terus, tapi nggak datang-datang. Ya, dari sovereign wealth fund itu, tapi mana? Jadi nggak ada itu. Jadi ya kita ngomong ya akan gitu kan. Saya sampai bilang kepada kawan saya waktu pertama SWF dikeluarkan, saya bilang saya kasih 1 tahun, kalau tidak ada saya traktir Anda makan. Kalau masuk saya traktir Anda makan. Wah saya dapat makan besar. Terima kasih. Flor, silakan. Ya, saya sangat concern dengan persoalan disparitas. Ya. Jadi disparitas antar kelompok masyarakat ya. Jadi kita semua mungkin udah tahu ya bahwa kelompok menengah atas itu sebetulnya suasana krisis atau pandemi ini bukan turun pendapatannya ya. Jadi malah naik, kemudian juga tabungannya, depositonya naik gitu. Nah, bukan cuman individu atau rumah tangga, tapi persoalan antar wilayah juga ya. Jadi kita lihat bahwa konsentrasi kegiatan maupun sumber pertumbuhan itu masih Pulau Jawa dan Sumatera, Pak. Padahal di pulau-pulau terluar termasuk Kalimantan itu sumber daya amat sangat banyak. Ya, jadi ini merupakan suatu yang memang udah lama ya, tetapi sangat diharapkan bisa dipecahkan ke depan gitu. Jadi katakanlah tidak hanya katakan Jawa luar Jawa, Indonesia Timur, Indonesia Barat, bahkan di dalam satu pulau seperti Jawa saja misalnya, disparitas antara Jawa bagian utara dengan Jawa bagian selatan misalnya itu lebar sekali. Sumatera bagian pantai timur dengan barat gitu. Mestinya kan infrastruktur yang dibangun adalah yang katakanlah dalam konteks Pulau Sumatera adalah pantai barat dengan pantai timur, Pulau Jawa utara dengan selatan, sehingga kesenjangan-kesenjangan itu bisa diatasi gitu. Jadi tapi ya memang kondisi keuangan berat ya Pak Antoni ya untuk bisa melakukan itu di era sekarang saya kira. Jadi ini makin banyak ya. Juta US itu semakin besar juga. Semakin besar. Ya. Itu dari data OJK kita bisa lihat lah. Ya. Ya. Oke. Di sana saja. Oke. Ini menarik ya, 3 orang narasumber ini, dan saya kira kita mau membuka di floornya. Ada beberapa Pak Samsir nih, wah udah lama Pak Samsir, ada catatan-catatan? Biasanya di belakang layar, tapi nggak apa-apa kita tawarin untuk. Oke. Silakan Pak kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Oh, ini ada ambasador Pak Zairin Pohan, ada Bang Kaban. Bang Kaban tadi seharusnya memberikan sambutan di awal, ya. Tapi silakan Bang Kaban untuk dicatat. Ada ininya nggak? Bisa dibantu mic-nya? Ini. Oh ini ya. Oh dibantu oleh asisten moderator. Oke. Oh oke.
Beliau Pak Samsir biasanya bicaranya di tempat terbatas ini. Tempat tertutup. Baik, ini apa yang disampaikan oleh Pak Antoni dengan kelihatannya sudut apa istilahnya deh, tinjauannya itu loh. Nah, tinjauan yang disampaikan tadi itu kan memang dengan data-data yang ada juga itu kan menunjukkan bahwa kita merasakan itu. Nah, ada hal yang bagi saya itu agak tadi disebutkan masalah seperti komoditi ya, sawit. Sebagai petani sawit kita senang, ya. Sebagai petani sawit kita senang. Tapi ketika itu kemudian pada saat yang sama kemudian kebutuhan pokok, karena minyak goreng itu kan boleh dikatakan hampir 80% itu bahan bakunya itu adalah kelapa sawit gitu ya. Ya. Nah, jadi satu sisi kita sebagai petani itu senang dengan harga, ya, dengan harga yang sekarang ini, ya itu. Nah, tapi begitu sampai kepada kebutuhan rumah tangga seperti sekarang, itu kita juga jadi petani itu nggak enak. Nah, tetapi memang kalau saya selalu memakai prinsip itu. Sekarang ini kan persoalannya kan kenapa dia langka, ya, kenapa dia langka di pasar begitu. Itu karena memang hitung-hitungan ekonominya udah nggak kena, karena saya dulu pakai teori yang lama saja lah. Jadi prinsipnya 1 kilogram minyak goreng itu dipasok oleh 5 kilogram CPO, gitu. Jadi kalau sekarang harga sawit itu sudah 3.000, ya. Jadi kita jual ke pabrik itu 3.000. Nah, itu harga minyak gorengnya itu Harga pokoknya ya. sudah 15.000. Nah, bagaimana mungkin? Jadi kalau sekarang dibilang langka, menurut saya bukan langka. Jadi hitung-hitungan ekonominya nggak kena. Jadi mereka sudah karena banyak juga pabrik-pabrik minyak goreng itu kan dia beli juga, ya, dia beli juga itu dari pabrik-pabrik kelapa sawit gitu. Jadi kalau lihat dari komoditi ini memang seperti buah malakama, ya, karena sawit itu sekarang tidak hanya ini kan agak unik juga bagi saya itu. Karena kelapa sawit itu selama ini memang dia pangan, kok sekarang dia menjadi industri, kan gitu. Ini yang artinya demandnya menjadi bertambah gitu, ya. Karena harga itu cenderung tergantung demandnya kan gitu. Nah, jadi ada kebijakan yang kelihatannya perlu dikoreksi. Ya, satu sisi kita itu mau green ekonomi atau green energy gitu kan. Tapi kalau untuk kelapa sawit ini itu menurut saya keliru. Ya. Jadi kalau dia sudah pangan ya sudahlah. Gitu. Nah, jadi sekarang pabrik-pabrik minyak goreng itu dianggap enggak, kalau saya bilang itu karena hitungan ekonominya sudah nggak kena, udah nggak bisa. Karena dia selalu satu itu udah patokannya itu 1:5 lah gitu. Jadi kalau sekarang kecenderungan kemarin sudah 3.300 harga di petani. Nah, dan itu pabrik-pabrik juga berebut, ya, berebut supaya dijual ke pabrik mereka. Jadi saingan harga itu sudah luar biasa. Nah, dampaknya ya ke minyak goreng. Nah, sekarang, apakah kebijakan? Nah, jadi pertanyaannya, apakah kebijakan terhadap CPO yang selama ini dia adalah pangan, lalu sekarang bagian dari
industri misalnya untuk biofuel apa dan sebagainya. Apakah itu kebijakan yang tepat? Kalau kita mau katakanlah green ya, menurut saya tidak harus CPO ini yang dijadikan, karena banyak pilihan-pilihan yang lain. Kalau dari saya itu saja dari apa yang disampaikan. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya ada Bang Hazarin Pohan. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Saya kebetulan ibu rumah tangga juga, walaupun saya juga wartawan. Tapi saya cuma mau bilang ke pemerintah, apakah kalian tuh nggak malu melihat rakyat kecil itu antri minyak kelapa itu sampai pakai sendal-sendal, sampai ada yang helmnya hilang, sendalnya hilang, minyaknya nggak dapat, dan itu dilihat dunia loh. Tolong ya bapak-bapak pejabat, Anda tuh dikasih amanah, yang bekerjalah yang benar. Ternyata hanya 20 T, katanya kalau kata Pak Dido tadi, kasihlah ke Bulog untuk mereka yang belanja minyak biar aman. 20 T doang loh. Daripada rakyat sekarang, ya Allah ya Rabbi, untung saya kemarin udah beli, kebetulan saya mau bikin baksos. Saya beli 100 lebih minyak di pasar induk. Akhirnya gara-gara saya beli minyak itu dan saya pamer di medsos, semua nanya, Nina aku juga mau dong, bagaimana cara? Saking panik itu semua orang-orang. Saya juga mau bikin baksos nih, saya mau beli banyak. Saya bilang, wah saya nggak tahu lagi itu, kebetulan saya juga masih butuh banyak. Tolong dong bapak-bapak, itu sensitif banget loh minyak goreng itu, terutama pedagang kecil. Bukan cuma ibu-ibu rumah tangga tapi pedagang kecil. Pedagang kecil itu kasihan, itu mereka untungnya berapa sih? Jadi apa Pak Dido, benar kenapa sih hanya 20 T aja mereka berat kasih ke Bulog untuk mereka belanja? Apakah mereka memang baik, apalagi tadi katanya produksi 20 ton, tapi yang dikonsumsi cuma 5 ton. Lah itu 15-nya itu diapain gitu loh? Mau dijual ke luar negeri lagi atau gimana? Apa kurang kaya kalian pejabat? Malu dong ya, ingat ini bangsa ini disorot seluruh dunia hanya gara-gara minyak goreng. Belum lagi listrik, teman-teman saya pada mengeluh. Bayangkan listrik tiap bulan tuh mereka ini naik lagi. Ya Allah ya Rabbi. Untuk saya sih beruntung saya hemat listrik dari zaman muda. Itu aja, terima kasih. Tolong Pak, di sini bapak-bapak gimana sih Pak Dido dan Pak Hermanto, kenapa mereka malas banget atau mereka kejam banget nggak mau kasih aja biar Bulog yang belanja gitu loh. Makasih, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang masih mau nambahkan? Mak nih yang punya banyak masalah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat nanya. Sebenarnya bukan buat nanya sih, buat ngeluarin unek-unek. Apalagi ada Pak Harsu Ben Arif, ada Pak Said Didu, ada orang yang keren-keren di sini berempat. Saya cuma mau tanya nih, kalau habis diskusi ini kira-kira apa yang mesti kita kerjain? Karena nih Pak. Konkret. Antri lagi minyak goreng Bu. Mesti kita kerjain karena kita bayar listrik tepat waktu, PLN terlilit utang. Terus kita beli gas cash, PGN bangkrut, dijual ke Singapura. Naik kereta bayar cash, KAI bangkrut, ya kan? Terus langganan air tepat waktu, PDPAM bangkrut. Apalagi kita beli pupuk cash, Usri bangkrut. Ini yang paling ngeri ini nih, yang paling ngeri nih Pak nih. Bayar asuransi tepat waktu, Bumi Putra, Jiwasraya bangkrut. Duit saya ada di situ Pak, Bumi Putra. 50 juta nih, ingat, tertahan. Kita ikut asuransi. Nah pertanyaan saya, ini beban berat APBN 2022-2024. Ini semua BUMN udah pada bangkrut Pak. Jadi kira-kira solusi yang bapak-bapak di depan nih yang akan dikerjakan itu akan bermanfaat atau enggak? Atau kita mesti bikin people power? Begitu aja Pak. Terima kasih. Oke, ya silakan. Oke, balik ya. Baik. Boleh tambahin sedikit ya Pak? Iya. Sebutkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari aspirasi dari sama grup Ibu Ati. Ya, saya Ibu Jatinisi. Ini Pak, bapak-bapak yang terhormat di depan saya ini para narasumber. Mohon kita minta didengar suara kita, suara rakyat.
Zaman udah seperti ini nih Pak. Yang saya heran, minyak goreng udah sampai antrinya itu lebih dari zaman saya kecil tuh ya Pak ya. Saya ingat loh zaman PKI itu ya. Ngantri-ngantri saya pernah juga ingat loh Pak. Tapi lebih-lebih nih sekarang ngantrinya nih lebih gila panjangnya gitu. Nah, udah susah seperti ini. Kenapa malah pemerintah tuh Jokowi ya ngeributin IKN, terus mau perpanjang lagi masa jabatan. Aduh, ini kayaknya nih pingsan aja nggak pingsan, kita udah syukur nih rakyat semua. Apa harus bagaimana gitu rakyat nih Pak? Tadi people power itu jalan satu-satunya menurut saya. Jalan satu-satunya people power. Jadi bapak-bapak ini lebih harus berpikir daripada kita yang rakyat ini loh Pak. Ya, gitu aja deh. Jadi jangan berangan-angan IKN lah, perpanjangan jabatan lah, yang bener aja. Udah utang udah di mana-mana, udah nggak punya apa-apa, gila bener. Ya Pak ya. Jadi dari kita mohon bapak-bapak ini sebagai perwakilan kita tolonglah diperjuangkan gitu rakyat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeri nih kalau ngadepin mak-mak ya. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ya. Pak Saidi dulu langsung deh. Kalau urusan mak-mak dulu. Yang menarik ini. Sekaligus closing ya. Nanti ya. Kita yang dituntut padahal yang digaji mereka. Mereka yang digaji, kita yang dimarahin. Saya menggambarkan begini. Diterimalah nasib. Insya Allah amalnya lebih banyak daripada. Saya ingin menyatakan 2008 pernah saya mengalami krisis yang mendekati ini pada saat pemerintah SBY. Saat itu bayangkan Pak SBY itu mengeluarkan subsidi hampir 500 triliun, hampir 40% dari APBN, untuk menghindari jangan sampai naik harga minyak, listrik dan lain-lain. Itu hampir 500 triliun. Saat itu saya di dalam, saya marah. Ini apa-apaan nih mensubsidi orang kaya gitu Pak. Itu masih boleh dicek. Tapi itu bukti keberpihakan kepada rakyat saat itu. Saya ngalami betul, hampir 500 triliun. Sekarang dibalik, rakyat katanya pada manja. Tugas kalian kan memang mensejahterakan rakyat, bukan. Itu kan tugasnya. Bukan kok malah dianggap beban mensejahterakan rakyat, kan lucu, gitu kan? Nah, menindas rakyat Pak. Minyak goreng kan lucu begini. Kita bandingkan saja. Pak Kaban hafal betul pungutan untuk biodiesel, biosolar. Itu kan yang dipakai untuk subsidi biosolar sejak berlaku 2016 hampir 200 triliun sudah. Sejak 2016. Saya ingin cerita kenapa biosolar itu dilakukan. Saya masih di dalam. Saya kan pernah menjadi anak buah Jokowi. Iya dong. Bangga. Cuma kan nggak capek dibohongin, jadi ya udahlah. Nah, saat itu harga sawit tahun 2016 itu harga CPO sekitar $600. Semua sawit mati dan tidak dipanen lagi karena harga 600 per ton. Itu 800 rupiah Pak Kaban saat itu kan, 800 rupiah harga TBS. Terpaksa saya dengan Pak Dirman, Pak, kita bikin biodiesel supaya ada pembeli, supaya harga naik. Tapi dulu kita perkirakan maksimum $800. Kalau $800 kita berhenti lagi. Kan itu tujuannya agar menaikkan harga CPO. Sekarang udah 1.200 masih diteruskan biodiesel itu. Nah, dan kita tahu hanya 5 perusahaan yang menerima itu, yang 200 triliun itu, 5 perusahaan. Tapi mungkin ini adalah para donatur, sehingga nggak berani menegur. Jadi kalau saya di dalam pemerintahan, maka aku panggil mereka, kan yang memakai biodiesel kan orang kaya. Atau saya kurangi B20 itu menjadi B15. Ya kan Pak? Ini kan kebijakan memaksa orang menjadi menggunakan biosolar 20%. Maka kukurangi menjadi B15 dan sisanya kugunakan untuk mensubsidi minyak goreng. Kan sederhana kalau punya otak dan mikirkan rakyat. Ya kan sederhana, dapat 20 triliun itu sederhana. Gua kurangi B20 menjadi B15 sehingga cuma biodiesel berkurang. Ya kan?
Terus sisanya aku gunakan untuk mensubsidi minyak goreng. Sederhana kan? Itu kalau tidak ada bisnis dalam bisnis, kan kira-kira begitu. Nah itu sederhana. Nah tapi kan didiamkan. Kelihatannya takut sama yang punya pabrik biodiesel itu, takut kelihatannya. Suruh Said Didu gue hadapi mereka itu. Jadi, nah itu tentang itu. Jadi sekarang ibu saya juga pertanyaan saya sama dengan ibu. Ini kok betapa hebatnya pemerintahan ini. Rakyat sudah menderita tapi tetap tepuk tangan. Tetap happy. Saya muter Bu ya, saya muter ke daerah Batubara dengan uang sendiri loh, bukan dibiayai siapa. Ke Kalimantan kemana gitu. Kemarin ke Aceh saya muter-muter, ke Sumatera Utara, ke Palembang, ke mereka rakyat di bawah ini tidak ada masalah sebenarnya, yang penting jangan diganggu. Itu jangan diganggu mereka. Nah sekarang semua dipersulit, semua susah. Saya bilang ke yang daerah Batubara Kalimantan Selatan, dulu kan harga batubara $40, sekarang hampir mendekati 200, 140, 150. Kesejahteraan kamu berubah enggak? Enggak tuh. Terus uang itu kemana? Lihat aja tuh Pak, semua kemana-mana itu. Jadi betapa daerah itu, tapi tetap aja mereka tepuk tangan juga. Saya ke IKN, melihat IKN, buah, saya peneliti Pak, peneliti. Saya sembunyi-sembunyi karena saya udah diikuti juga terus, gitu. Diikuti terus. Jadi saya mau ke IKN Kalimantan Timur, mutar dulu saya ke Kalimantan Selatan supaya mengelabui mereka gitu. Ternyata intelijen saya menyatakan, Bapak ditunggu di sini kemarin kok baru datang. Dalam saya aku tipu kau gitu kan. Ya, Pak Samsir ya tipu-tipu juga gitu. Nah, jadi apa yang terjadi di IKN itu? Mafia tanah. Mafia tanah. Dan lucunya banyak sekampung saya di situ yang punya tanah, udah orang Sulawesi yang banyak. Yang punya pedagang. Nah, jadi ini apa ini IKN? Yang menarik, jadi yang menarik, yang titik nol itu punya HTI Pak Samsir. HTI itu baru muncul 2017 baru ada HTI. Dan luasnya berapa perusahaan itu? 180.000 hektar. Terus apakah Said Didu tidak pantas curiga? Atau haruskah aku tidak curiga? Ya kan? Haruskah aku tidak curiga dengan kejadian seperti itu? Dokumen yang saya miliki baru HTI itu dibuat 2017. Nah, dan ada pemilik lahan saat itu, saya nggak usah sebutkan namanya, lahan paling luas di sana. Baru 3 hari setelah pengumuman Pilpres, terus dia ngomong, tenang aja, walaupun kalah uang balik semua. Insya Allah tanah kita akan jadi ibu kota negara. Itu 3 hari setelah pengumuman Pilpres. Berarti penentuan ibu kota negara itu saya menduga ada kaitan dengan transaksi-transaksi politik. Karena bukan, kan ditetapkannya kan baru 2019 kan, 2021 kan, ya kan lokasinya kan, itu 2019 Pak udah ditetapkan, secara tertutup. Terus apakah Said Didu harus diam karena tahu seperti ini? Ya tapi kan begitu semua jalan terus katanya. Terus kenapa harus aku jalan? Ya kalau masuk penjara kan Bapak yang masuk, enggak, saya enggak katanya. Jadi semua mendorong, maju terus. Terus kenapa kamu enggak ikut? Ya kalau masuk penjara situ aja yang masuk katanya. Jadi ya janganlah, kita maju bersama. Terima kasih. Terus setelah itu nanti closing. Oh, silakan dulu Mas. Ini setelah itu langsung Prof. Hermanto ya. Iya, saya ya. Cuma yang tadi Pak Kaban katakan, saya juga kebetulan pada 2015 sempat mengadakan seminar mengenai di kampus pada saat itu mengenai
sawit ini yang akan dijadikan energi biofuel, biosolar. Yaitu ketika itu harga sawit itu dari tahun 2012 itu mencapai puncaknya dan terus mengalami turun sampai 2016 adalah yang terendah. Nah, di 2015 itu mulailah manuver-manuver kemudian berjalan untuk menyelamatkan sawit ini. Di situ kurang lebih DPR menyetujui bahwa permintaannya adalah itu waktu Rp4.000 untuk disubsidi. Tapi kemudian DPR menyetujui kalau nggak salah itu waktu 1.500 Pak Kaban. Kalau nggak salah akhirnya ya untuk itu. Karena pada saat itu kebetulan harga ini juga dinaikkan, harga BBM. BBM itu sudah turun dari 2014 akhir mencapai setengahnya. Nah, jadi makanya waktu 2015 itu subsidinya cukup besar. Nah, kebijakan menyelamatkan industri ini membuat kebijakan permanen. Biosolar ini adalah kebijakan menjadi kebijakan permanen. Bahkan saya tidak bisa berpikir sudah ada yang mengatakan B20 menjadi B30 menjadi B100. Katanya ini secara teknik sudah bisa gitu. Lah memang bisa. Tetapi yang tadi jadi pangan menjadi energi, menjadi substitusi ke sana gitu. Bisa B100 katanya. Nah, ini jadi sekarang ini sulit untuk mundur. B20, B30 itu sulit sekarang mundur. Kalau itu dimundurkan itu bagaimana? Saya ingat sekali waktu B20 terjadi banyak penolakan karena speksnya juga tidak begitu tepat untuk yang mesin-mesin diesel itu. Nah, tapi dihantam terus B30 bisa, ini bisa semuanya. Nah, sekarang subsidi ini akan semakin besar. Jadi yang tadi sudah dikatakan bahwa itu untuk subsidi pangannya itu sudah tidak ada karena biofuelnya ini biosolarnya ini subsidinya akan semakin besar. Jadi kita sebagai rakyat, mungkin Pak Said Didu mungkin bisa bilang bahwa audit DPKS kemana itu dananya semuanya? Karena ini dengan harga minyak begini, ini subsidi untuk biosolar ini sangat besar sekali, sangat meledak gitu. Nah itu harus diinikan. Jadi tapi di situ adalah pemerintah berkilah pada saat mau subsidi biosolar itu karena tidak memakai APBN. Tapi kan ini kan dana pungutan, tapi kan dana pungutan kan tetap saja masuk ke kementerian harusnya pertanggungjawabannya. Ini kan uang rakyat juga. Tidak bisa untuk bahwa ini mengatakan bahwa itu tidak APBN. Nah inilah sebagai akal-akalan supaya tidak mendapatkan approval dari DPR gitu. Meskipun pada saat itu awalnya dapat. Tapi setelah itu siapa yang menjagakan setelah itu? Ya, itu rutin terus saja gitu. Jadi saya pikir adalah kebijakan untuk menyelamatkan industri, artinya pada saat itu minyak sawit itu turun menjadi sampai $600 per ton. Saya rasa pemerintah memang wajib untuk mencarikan jalan bagaimana supaya pengusaha bisa berjalan terus gitu. Sekarang dengan kenaikan begini, ya memang pengusaha tidak bisa disalahkan. Orang harga komoditas yang naik kok. Tetapi pemerintah mempunyai power, yaitu menjalankan DMO. Nah, seperti DMO untuk batu bara, misalnya $70. Tapi kan sekarang tidak bisa, tidak ada kekuatan. Dan kelangkaan batu bara, seperti minyak goreng ini bukan pertama. Pertama adalah batu bara di mana PLN juga tidak kebagian barang karena cuma $70 tadi. Nah, di sini pemerintah harus bisa hadir, harus bisa menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi secara adil. Secara adil berarti
sekaligus untuk membela kepentingan rakyat banyak. Nah, ini saya lihat bahwa di sini tidak hadir negara, malah Kemendak mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng dicurigai bahwa ada warga menimbun minyak goreng di dapur dengan mengatakan bahwa menimbun untuk itu di dapur karena panic buying. Saya tweet hari ini di mana di Twitter. Saya bilang Kemendak harus bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Kemendak harus bisa membuktikan bahwa rakyat menimbun karena ini sudah tuduhan sangat serius, tuduhan ini kepada kedaulatan rakyat. Kalau tidak, Kemendak, Mendak dan eselon-eselonnya harus mundur. Itu saya tweet. Terima kasih. Kalian closing statement ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Antoni ya, pemerintah kan punya power ya untuk menerapkan kebijakan apa saja. Tinggal ada keberpihakan itu atau tidak gitu. Nggak usah jauh-jauh lah membandingkan dengan negara maju, Pak Ersu. Kita banding sesama yang mirip saja dengan Brazil. Brazil itu dia ibarat kita CPO besar ya, dia tebu Pak, tebu dan gula. Jadi tebu itu dia buat untuk bahan untuk buat bioetanol juga. Jadi walaupun dia bioetanol itu industri Bang Kaban, tetap kebijakannya itu diarahkan supaya para petani tebunya yang mendapatkan manfaat. Jadi manakala misalnya harga minyak tinggi, memang nanti kan akan lebih banyak tebu yang digunakan untuk menghasilkan bioetanol gitu ya. Dan itu nanti mendapatkan pendapatan yang bagus itu kan si petani. Jadi dia switch tapi dengan suatu perhitungan sehingga katakanlah sampai batas tertentu itu gula masih aman. Jadi harga gula itu masih pada harga eceran tertingginya lah. Dan sebaliknya kalau lagi turun dia switch lagi. Jadi dinamis. Kebijakan harus berpihak, kemudian yang tadi kita dibuat sulit sampai harus ke DPR segala macam nggak perlu Pak. Kalau memang udah concernnya adalah kepada masyarakat, ngapain harus ke DPR lagi? Ya, switching polisinya itu ya yang perlu diatur gitu. Jadi saya rasa dalam konteks CPO kita ini juga yang diatur bea keluar tadi yang disampaikan Pak Said itu kan CPO-nya. Tapi minyak gorengnya enggak. Lah kita kan udah tahu dari dulu, waktu dulu juga ada kelangkaan minyak goreng bahwa dari beberapa daerah termasuk dari Sumatera Utara itu ada ekspor minyak goreng. Jadi kalau DMO tadi mau sukses diterapkan, ya dia juga harus diterapkan BK ya, bea keluar. Sehingga dengan adanya bea keluar dia tidak ada insentif lagi untuk jual keluar misalnya. Jadi sebetulnya bentuk-bentuk kebijakannya sudah kelihatan gitu ya, tinggal political will-nya barangkali. Itu aja. Yang luar biasa untuk 3 orang narasumber. Jadi saya setelah mendengar pemaparan dari 3 orang narasumber tadi, Mas Antoni Budiawan, Profesor Hermanto Siregar, dan juga Bang Said Didu, ini judulnya mesti kita revisi ini. Jadi yang terjadi adalah beban berat rakyat 2022-2024 ya, bukan berat APBN 2022-2024 ya. Mama langsung setuju gitu. Dan tadi saya cuman mengutip pernyataan dari Mas Antoni. Bagaimana cara mengatasi beban rakyat ini tidak berlanjut sampai 2024? Kalau kata Mas Antoni, pemilunya yang dipercepat bukan ditunda gitu ya. Oke, saya gimana Bu? Ganti presiden paling cepat. Mak ini kita ngeri-ngeri Pak, ngeri-ngeri sedap ini kalau kita udah mak yang ya udah oke. Ya oke Bu, dilanjutkan silakan di luar forum. Saya mesti mengakhiri perbincangan kita ini, tidak terasa kita sudah 1,5 jam sesuai dengan jadwal dari panitia mendiskusikan soal beban
berat rakyat 2022-2024. Saya Hersman Arif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para narasumber. Yuk. Oh, foto dulu. Yuk.